Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali anak-anakku untuk belajar bersama. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran yang ketiga. Ya, tetap semangat belajar. Ya, kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Tetap semangat belajar. Kita mulai pembelajaran yang ketiga. Kita belajar bersama-sama. Mari kita menyimak video berikut ini. Anak-anakku kelas 6, kita melanjutkan ke pembelajaran yang ketiga, masih dengan subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran yang ketiga, yang pertama, dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar pelajar dalam bacaan, siswa dapat mengidentifikasi dan menyimpulkan perilaku positif masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca bacaan berjudul Kerukunan di Kampung Monorejo, Papua, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Ayo membaca. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Gambar-gambar di atas menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia sedang belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 2. Bunyi Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain sebagai contoh memperbaiki fasilitas pendidikan, misalnya memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pengajar-pengajar atau guru yang profesional. Apa yang bisa kamu lakukan terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan bangsa? Apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu peduli dengan pendidikan warganya? Nah, amatilah gambar berikut. Nah, ayo mengamati. Nah, di situ tertuliskan pukul 18.30 sampai 21.00 jam belajar bagi warga. Nah, artinya untuk mensukseskan, yaitu pemerintah merupakan memberikan sarana belajar untuk siswa, yaitu kalian juga harus
memiliki timbal balik dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, gambar di atas, kemudian kalian bisa menuliskan hasil pengamatanmu pada buku tulis kalian. Nah, kalian harus menuliskan apa yang telah kalian amati sebagai wujud untuk mengisi kemerdekaan dalam hal apa? Yaitu mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan. Nah, bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Para pahlawan dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajah. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan nasional. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, perilaku positif dalam upaya mengisi kemerdekaan. 1. Rajin beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Belajar dengan giat, rajin dan tekun. 3. Mengikuti upacara kemerdekaan dengan khidmat. 4. Saling menghormati antar sesama. 5. Ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat. 6. Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan baik. Tentunya tidak hanya 6 itu, masih banyak lagi perilaku positif dalam upaya mengisi kemerdekaan. Nah, kalian bisa mencari referensinya dalam Google ataupun kalian bisa mengamati, yaitu perilaku masyarakat yang sesuai dengan kewajiban sebagai warga negara. Nah, termasuk sikap tersebut merupakan perilaku positif dalam upaya mengisi kemerdekaan. Nah, kewajiban siswa di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita melanjutkan apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, kewajiban siswa di lingkungan sekolah. 1. Ikut menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. 2. Menjaga nama baik sekolah. 3. Mematuhi tata tertib sekolah. 4. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama teman. 5. Memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Selain 5 itu, kalian juga bisa menambahkan sendiri. Masih banyak kewajiban siswa yang dilakukan di lingkungan sekolah. Selain itu, kewajiban siswa di rumah adalah yang pertama, membantu orang tua, menjalankan perintah agama, menjaga nama baik keluarga, mematuhi nasihat orang tua, menjaga kebersihan lingkungan rumah, dan menyayangi dan menghormati anggota keluarga. Tentunya selain keenam itu, masih banyak lagi kewajiban siswa di rumah. Kalian bisa menambahkannya sendiri. Nah, ayo membaca. Nah, kita membaca untuk menemukan informasi dalam teks non-fiksi berdasarkan judul bacaan, yaitu Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kampung Wonorejo, Arso Timur, Papua adalah salah satu kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat penduduk di Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuat warga di Kampung Wonorejo memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya. Di Kampung Wonorejo, posisi rumah warga bersebelahan. Semua warga akrab tak terkecuali anak-anak. Setiap hari anak-anak di Kampung Wonorejo pergi ke sekolah bersama.
Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Setiap akhir minggu anak-anak kampung Wonorejo berkumpul di balai utama kampung. Biasanya mereka olahraga bersama atau sekedar bermain-main. Bagi anak-anak yang menginjak usia remaja akan mendapat penyuluhan tentang menjaga kebersihan diri saat pubertas dari tenaga kesehatan. Kadang-kadang mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga di kampung Wonorejo hidup rukun. Mereka menyadari bahwa para pahlawan telah meraih kemerdekaan dengan semangat perjuangan tinggi. Dalam meraih kemerdekaan, para pejuang tidak memandang perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa. Mereka bersatu padu untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Oleh sebab itu, semua warga kampung Wonorejo ingin menjaga persatuan di daerah mereka sebagai wujud menjaga kesatuan NKRI. Mereka hidup rukun dalam perbedaan. Potret kampung Wonorejo Arso Timur menunjukkan kepada kita tentang kerukunan dalam keberagaman. Semua warga kampung hidup rukun walaupun berbeda asal-usul suku bangsa, agama, dan budaya. Keragaman suku bangsa menjadi modal sosial dalam pembangunan. Penduduk asli Papua dan warga transmigran saling bertoleransi. Mereka saling menghormati perbedaan agama maupun budaya. Mereka menganggap bahwa perbedaan budaya dan agama merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga. Para penduduk bisa hidup rukun berdampingan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Warga kampung Kibai dan kampung Wonorejo tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mereka juga menjaga persatuan dan kesatuan, serta selalu menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam segala perbedaan yang ada. Mereka memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia yang beretika dan santun, serta mempunyai jiwa gotong royong dan toleransi tinggi. Mereka ingin menciptakan kehidupan di bumi Indonesia yang damai, tentram, hidup rukun berdampingan. Oleh Nirwasita. Nah, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah ini secara lisan. Kalian harus menyiapkan buku tulis kalian untuk menjawab ya. Jawaban pertanyaan di bawah ini secara lisan. Tentunya kalian juga harus menyimak pada buku siswa kalian. Apa judul bacaan di atas? Nah, kalian bisa menuliskan di buku kalian masing-masing. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Apakah informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul? Nah, ayo kita merenungkan. Apa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran kali ini? Apakah kamu merasa kesulitan? Nah, tuliskan yang sudah kamu pelajari. Tuliskan juga kesulitan jika kamu merasa kesulitan pada pembelajaran kali ini. Kalian bisa menuliskan pada buku tulis kalian dan bisa melaporkannya kepada bapak atau ibu guru kalian. Kemudian kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian tentang apa makna kemerdekaan bagimu dan keluargamu. Coba diskusikan bersama orang tuamu, kemudian kalian bisa menuliskan hasil diskusi kalian di dalam buku tulismu. Kemudian kalian bisa mengirimkannya kepada bapak ibu guru kalian agar dikoreksi oleh bapak ibu guru sebagai tugas pada pembelajaran kali ini. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih anak-anakku, kalian sudah menyimak video pembelajaran yang ketiga dengan baik. Nah, dengan menyimak video tadi tentunya kalian sudah bisa, yaitu menyebutkan dan menyimpulkan ya, apa isi dari teks non-fiksi berdasarkan judul bacaan. Nah, kalian juga telah memahami apa
dari makna proklamasi kemerdekaan dengan mengisi kegiatan-kegiatan dengan hal-hal yang positif ya. Tetap semangat belajar anak-anakku ya, rajin berolahraga, beribadah, kemudian selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Nah, sebagai generasi milenial, kita harus rajin belajar untuk mewujudkan cita-cita kita di masa depan. Nah, terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.